Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Nur Aini dari kelas PGMI 5D dengan NIM 126205211056 dengan mata kuliah pembelajaran IPS MI SD. Kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Kenapa harus ada pendekatan dalam pembelajaran IPS? Karena yang pertama yaitu akan terarah dan tujuan pembelajaran dapat direncanakan dengan jelas. Yang kedua yaitu menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Kemudian yang ketiga dapat merancang pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang tersedia. Dan yang keempat yaitu dapat memberikan umpan balik. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah pendekatan lingkungan. IPS sebagai media pembelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Pendekatan ini bisa diawali dari lingkungan peserta didik yang paling dekat yaitu keluarga untuk menanamkan nilai moral dan aktivitas bermasyarakat seperti lingkungan perdagangan, lingkungan pertanian, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pendekatan konsep, di mana di sini menekankan bahwa pemahaman konsep sangat mempengaruhi perilaku peserta didik. Konsep tentang keadilan, kesejahteraan, demokrasi, kerjasama, dan tanggung jawab. Ketiga yaitu pendekatan inquiry, di mana pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Pada pendekatan ini, peserta didik diawali dengan suatu pernyataan atau permasalahan yang mengajak peserta didik untuk ikut berpikir dalam memecahkan permasalahan. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan keterampilan proses, di mana pendekatan ini bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Keterampilan proses bisa dari mencari informasi sampai nanti bisa mengonfirmasikannya. Kemudian yang kelima yaitu pemecahan masalah. Di sini siswa diharapkan dengan masalah lingkungan hidup yang tidak bersih, tata tertib sekolah yang belum dipatuhi, kenakalan remaja, dan lain-lain untuk mengungkap bagaimana respon peserta didik terhadap masalah tersebut. Kemudian yaitu pendekatan yang keenam adalah pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif-induktif dapat digolongkan pada pendekatan tradisional, di mana guru lebih aktif daripada siswanya. Lanjut, pendekatan yang ketujuh yaitu pendekatan nilai, di mana pendekatan ini dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial, karena sikap demokratis dan semangat bekerja sama maupun berkompetisi perlu ditumbuhkan sejak dini. 8 yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif peserta didik dan sekuensial materi atau istilah bahasa yang digunakan guru adalah bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Adanya pendekatan ini diharapkan muncul komunikasi karakter, yaitu antar dua atau lebih individu yang berjalan terus-menerus. Karakter di sini meliputi perilaku fisik peserta seperti sopan, lembut, tegas, keras, kasar, dan sebagainya. Lanjut, pendekatan yang ke-9 yaitu adalah pendekatan kesejahteraan, di mana pendekatan ini mengungkap peristiwa masa lalu yang bisa dijadikan contoh baik maupun tidak baik bagi peserta didik, sehingga peserta didik bisa mengambil makna dan hikmahnya dari peristiwa masa lalu tersebut dengan belajar peristiwa di masa lampau untuk menjadikan contoh pengalaman dan pedoman bagi siswa di masa mendatang. 10 yaitu pendekatan tematik, di mana pendekatan tematik dikembangkan untuk memberikan wawasan peserta didik yang komprehensif terhadap tema yang ditampilkan. Misalnya tema lingkungan hidup, hasil pembangunan, demokratisasi, dan sebagainya bisa dikembangkan pada pemahaman peserta didik yang lebih komprehensif. Pendekatan yang ke-11 yaitu pendekatan CTA atau Contextual Teacher and Learning, di mana pendekatan ini pembelajaran merupakan
suatu model pembelajaran yang intinya membantu guru untuk mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata dan memotivasi peserta didik mengaitkan antara pengetahuan yang dipelajari dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Kemudian pendekatan yang ke-12 yaitu pendekatan berbasis proyek, di mana peserta didik dalam proses belajar memecahkan suatu permasalahan menggunakan prosedur yang membutuhkan kemandirian dan suasana bekerja sama tim yang solid. Lanjut pendekatan yang ke-13 yaitu pendekatan quantum teaching, di mana pendekatan ini dilakukan ketika di mana peserta didik ditempatkan pada subjek pembelajaran dalam suasana pengelolaan kelas yang atraktif dan komunikatif sehingga proses belajar menjadi lebih menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Kemudian pendekatan yang ke-14 yaitu pendekatan ITM atau ilmu teknologi masyarakat, di mana IPS tidak terlepas kaitannya dengan perkembangan isu-isu sosial yang berkembang yang dominan menyangkut membahas pengaruh perkembangan teknologi pada berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan kooperatif, di mana pada pendekatan ini siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 6-4 orang. Selama pembelajaran, mereka diajarkan keterampilan-keterampilan kooperatif agar dapat bekerja sama dengan baik di kelompoknya. Itulah tadi sedikit pendekatan-pendekatan pada pembelajaran IPS RISD. Thank you for watching dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.